A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita doakan aja nih tadi nih ya, jalannya cepat diperbaharui. Karena kebetulan di sini teman-teman kita juga yang bertugas di Islam itu Indah, ada yang kampungnya di sana jalannya emang rusak jalannya gitu loh. Iya, salah satu asport kita nih, Masya Allah luar biasa. Nanti buat jamaah Islam itu Indah nih ya, yang namanya Lebaran pasti identik dengan yang namanya pulang kampung atau mudik. Wah, Masya Allah, senang pasti kan habis mudik kan? Seneng lah, seneng pada saat mudik. Pas kira udah sampai sana kelamaan, loh habis ya ternyata ya. Habis-habisan, duitnya habis semua. Contoh sebelah saya nih. Yang kanan. Yang kanan, iya. Kalau yang kiri belum habis. Jadi Masya Allah, tapi yang namanya keuangan biasanya yang begitu. Pada saat lagi Lebaran, kalau kata satu orang, nggak apa-apa kita jor-joran. Karena insya Allah nanti Allah ganti semuanya lebih banyak lagi. Wow, Masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah sekarang waktunya kita semangat mencari rezeki ini di bulan Syawal nih. Makanya kita angkat tema yang luar biasa. Temanya adalah habis Lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Ayo! Wah, dan sebelumnya kita bacakan dulu ada sebuah artikel nih ya. Tentang semangat kerja pasca libur Lebaran, terlihat 98% pegawai hadir di hari pertama. Nah ini dia, wah. Ini jajaran Kanwil Kemenkumham ya. Di Bali capai 98% nih. Dan kita lihat di sini bahwa setelah menjalani libur panjang, cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham ya, Bali kembali masuk kerja pada hari Rabu 26 bulan 4 2023. Dari pertama kerja pasca libur panjang ini terlihat semangat kerja seluruh jajaran dan tercatat sebanyak 98% pegawai yang hadir. Wah, emang harus begitu. Karena kita kan habis libur, habis ketemu keluarga, habis ngeluarin uang banyak, harus semangat lagi kerjanya. Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, buat guru kita Habib Usman nih hari ini. Jadi yang utama saat mau cari rezeki itu sebenarnya niat dan semangat dari kita sendiri atau bagaimana Bib? Nih mau izin penjelasannya nih, silakan. Kalau cari rezeki itu niat dari dirinya. Gak mungkin dapat rezeki tanpa niat yang kuat dan juga doa. Doa, mungkin bisa diajarkan kepada kita nih Bib. Ya, afwan, biar rezekinya kayak Habib maksudnya. Silakan Bib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini habis sholat subuh, wiritan sebentar, langsung kajian Islam itu Indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, semangat cari rezeki, apakah dengan niat yang kuat atau dengan doa? Yang namanya cari rezeki, utlubu rizqi khabail ardi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Berdoa nomor 1, ikhtiar nomor 2. Ketika dia berdoa dan berikhtiar, maka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan minta kepada Allah, sujud minta kepada Allah, bangun malam meminta kepada Allah, dalam setiap sholatnya meminta kepada Allah agar dimudahkan daripada rizkinya, ditambahkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Ini adalah hamba-Nya Allah yang berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya menyeimbangkan waktu kerja dan waktu liburan? Wah harus dong. Ya kan? Itu liburannya kemana? Ane belum. Oh belum. belum liburan. Ustadz Maulana liburannya kemana Ustadz? Di Makassar. Ke Makassar. Oh ke Makassar. Kalau Ustadz Syam? Sama pulang kampung. Pulang kampung. Kalau Ane pulang kota di Jakarta. Nah ditanya nih, kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya dijelaskan bahwasanya ada yang namanya 8 jam. 8 jam itu disuruh istirahat. 8 jam disuruh beribadah kepada Allah. 8 jam bekerja. Jadi ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada yang namanya waktu untuk sendiri.
Waktu Apa? sendiri. Untuk kerja, untuk cari bekerja, duit. cari duit, Oh, iya, ya kan? benar. Waktu sendiri istirahat dan waktu beribadah kepada Allah. 8 kali 3 24 jam. Jadi ada waktu yang dibagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau misalkan ditanya, kita nih beribadah kepada Allah 8 jam. 8 jam disuruh ibadah dalam kitab Ihya Ulumuddin. 8 jam bekerja, 8 jam waktu istirahat. Ini adalah waktu yang sempurna. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya, boleh gak kita liburan? Boleh. Kita perlu healing. Kita perlu refreshing. Sebagaimana sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan hanya healing, tapi juga olahraganya macam-macam. Dan bahkan di hari Syawal atau 1 Syawal, Rasulullah melihat atraksi, ada satu pertunjukan yang dimana Rasulullah bersama Siti Aisyah berjalan melihat keliling-liling. Ini disudahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bersama dengan keluarganya, untuk menikmati dalam kehidupannya, bukan hanya akhirat yang dikejar, tapi juga dunia untuk mencari akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dipegang, dunia dicari untuk bertakwa kepada Allah, mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, dan akhirat adalah negeri yang kekal abadi dan kita memetik daripada hasilnya. Masya Allah, emang kayak kita ini jamaah ya, kita kerja dulu baru bisa healing. Kalau orang yang udah kaya mah healing, duit datang sendiri dia, ya kan? Nggak kerja-kerja kayaknya healing terus kayak orang. Kemarin di sini, kemarin negara ini, kemarin pindah lagi, tapi duitnya makin banyak. Oh karena endorse. Luar biasa. Kita lanjut lagi jamaah. Bener ya pasti ya, pas lebaran ini duit tuh pasti habis-habisan tuh. Apalagi terutama dibagikan kepada saudara-saudara, mungkin ya keponakan-keponakan, tante-tante, om-om mungkin yang ada di daerah gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi ini katanya nih, kalau misalnya cari duit tuh nggak boleh nyari rezekinya tuh yang asal-asalan, yang sembarangan, asal nutup uang aja nih. Yang penting pokoknya kebagian deh semua THR, mau duit dari mana terserah. Nggak bisa kayak gitu. Ternyata buat nyari rezeki ini juga harus ada adabnya Ustaz Syam ya. Iya, Nah ini mohon izin nih penjelasannya nih bagaimana adab yang baik dalam mencari rezeki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Pak Wisman, Ustaz Fadhil, Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah ada adab dalam mencari rezeki, tentu saja yang pertama ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tentu saja bagi orang yang beriman yang pertama carinya yang halal. Subhanallah. Bukan hanya yang halal, halal lagi baik. Maka itu adab yang pertama, pastikan dalam hal pekerjaannya, pastikan dalam hal mencari rezekinya, carilah rezeki yang halal lagi baik, yang akan dikonsumsi untuk dirinya, untuk sanak saudaranya, untuk anak-anaknya, untuk pasangannya. Pastikan hal tersebut adalah sesuatu yang halal. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di atas muka buminya Allah, wabtagu min fadlih, dan carilah karunia-Nya. Artinya apa? Setelah dikerjakan kewajibannya, yaitu menunaikan sholat. Ini mungkin kita pada pagi hari ini luar biasa. Kita melihat tadi pada saat azan subuh atau pada saat waktu subuh masih sepi jalanan, subhanallah, masih sepi. Tapi coba setengah jam setelahnya langsung ramai jalanan orang mencari rezeki. Padahal kata Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kalau sudah engkau mencari pada Ar-Razzaq, cari dulu pada Ar-Razzaq, minta sama Ar-Razzaq, baru cari rezekinya. Banyak orang sibuk mencari rezeki, tapi lupa kepada yang memberi rezeki, Ar-Razzaq. Waktu subuh masih sepi jalanan, setengah jam setelahnya langsung ramai jalanan untuk orang cari rezeki. Subhanallah. Maka yang kedua ini, jangan lupa kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah bertawakal. Maksudnya, jangan bertawakal pada pekerjaanmu, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan daripada titelnya, mengandalkan daripada gelarnya. Dia tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam bekerjanya, dalam mencari rezekinya, sehingga kekecewaan yang dia dapatkan. Ya Allah, kenapa saya sekolah tinggi-tinggi tapi segini-segini aja rezeki saya? Kenapa saya maksimal sekali ini bekerja tapi segini-segini aja penghasilan saya? Kenapa? Berarti Anda mengandalkan pekerjaan
pekerjaannya. Anda mengandalkan usaha sendiri, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengarkan sebuah kisah, ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah seorang nabi Allah, "Ya Allah, kenapa hambamu itu yang malas itu justru banyak duitnya? Ada saya lihat, ada hambamu yang malas ini banyak duitnya. Dia pun tidak beribadah, dia pun malas, tapi kok banyak duitnya. Tapi saya lihat hambamu yang satu ini, dia biasa-biasa saja, tidak pinter orangnya, tidak terlalu rajin juga, tapi kok banyak daripada rezekinya." Maka Allah menjawab nabi tersebut pada zamannya, dia mengatakan, itu membuktikan bahwa yang ngasih rezeki adalah saya, bukan ilmu mereka. Subhanallah, itu yang membuktikan bahwa yang membagikan rezeki adalah saya, kata Allah, bukan dari ilmu mereka. Jadi jangan bertawakal atas kemampuan kita, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah. Ustaz Penjelasannya jadi gitu Ustaz Maulana. Jadi setelah sholat cari saya. Fadli. Cari karunia ya kan Ustaz? Bener nih, cari Trans TV. Kan suka cari duit. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Yeay. Masya Allah luar biasa ya. Bener gak sih Ustaz Maulana katanya di bulan Syawal. Dia tadi Ustaz bilang waktu kita promo ini Islami Tinda di Instagram ya, katanya kalau bulan Syawal ini menjadi bulan Allah turunkan sebagai limpahan rezeki. Maksudnya kayak gimana sih Ustaz? Boleh penjelasannya nggak? Silakan, fadhal. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Syawal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan karena Syawal itu artinya meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Ada apa dengan Syawal itu? Apakah Syawal itu meningkatnya amal ibadah? Iya, karena latihannya sudah sebulan. Ketika orang sudah diberikan bekal latihan selama sebulan, yakin pasti akan meningkat. Maka di bulan Syawal itu akan diberikan 3. Apa itu? Masya Allah, keselamatan. Keselamatan berupa ampunan. Man shoma ramadanan, man qama ramadana, iman waktu sab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dikasih ampunan. Maka betul-betul orang-orang yang berada di bulan Syawal betul-betul orang yang sudah suci. Kenapa? Karena sudah dibersihkan di bulan suci Ramadan. Maka rezeki yang dia dapatkan adalah rezeki keselamatan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih ada dosa, maka dibersihkan lewat zakat fitrah, malam takbiran. Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka bagi orang yang menghidupkan malam takbiran. Apalagi kalau pergi salat Id, semua langkah kakinya, semua tempat yang dipijak itu akan menjadi saksi sepanjang perjalanan. Makanya kalau pergi salat Id melewati jalan yang berbeda. Bahkan wanita halangan pun, anak-anak kecil pun dianjurkan pergi ke salat Id meskipun dia tidak salat, berada di lapangan. Artinya betul-betul mendapatkan ampunan berupa keselamatan, yaitu ampunan. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal itu kita akan mendapatkan apa? Yakni bentuk kesempurnaan. Lah, kesempurnaan. Iya, kesempurnaan lewat peningkatan amal. Dahulu sebelum Ramadan mungkin belum terbiasa untuk sholat malam. Tapi setelah Ramadan, alhamdulillah, karena di bulan Ramadannya itu ada terbiasa sholat tengah malam, bangun untuk sahur, maka bangun sahurnya itu tergantikan lewat sholat malam. Jadi peningkatannya itulah bagian dari yang diberikan di bulan Syawal itu. Jadi meningkat ibadahnya. Masya Allah tabarakallah. Lewat apa? Kesempurnaan ibadah. Kalau bulan Ramadan adalah bulan berkah, sementara kita di bulan Syawal ini, kita yang membuat berkah. Bukankah orang yang bisa sempurna puasanya Ramadan, kemudian melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka diberikan pahala bagaikan puasa 1 tahun penuh. Amin. Bayangkan 1 harinya bulan Syawal itu kalau kita puasakan, bagaikan ibadah Nabi Adam. Hari keduanya Nabi Nuh, hari ketiganya Nabi Ibrahim, hari keempatnya Nabi Musa, hari kelimanya Nabi Isa, dan hari keenam bagaikan ibadah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan, tentang kesempurnaan, bentuk peningkatan, maka ada satu lagi kita akan dapatkan di bulan Syawal, yakni silaturahmi. Silaturahim, rahmi itu dalam bentuk kasih sayangnya Allah. Makanya kepada kita semua ada amalan ibadah yang luar biasa di bulan Syawal, yakni sunnahnya Nabi. Kalau tadi Habib Usman pergi jalan-jalan yang disebutkan oleh beliau,
Nah, kalau di bulan Syawal ada sunnah Nabi, yakni menikah di bulan Syawal. Masya Allah. Maka ketika orang menikah di bulan Syawal itu bagian daripada sunnah Nabi. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma menikahi salli. Ummul Mukminin Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi bentuk silaturahmi yang tersambung di bulan Syawal. Karena menikah itu menggabungkan keluarga. Iya, Masya Allah. Ih, ngomong-ngomong suaranya agak serak, kenapa banyak undangan kayaknya nih bulan Syawal. Kayak peningkatan. Halal bihalal. Enggak, habis halal bihalal. Bentar, ada WhatsApp nih. Aduh. Waduh. Ini bener gak sih nih? Wah, sembarangan banget nih orang begini nih. Wah, nggak bisa begini nih Ustadz. Izin saya mau ke Cikarang dulu kalau gitu deh. Cikarang? Iya. Saya mau samperin nih orang nggak bisa kayak gini sekarang nih. Saya mau jalan aja deh. Ngapain ke Cikarang? Ini, aduh Ustadz. Ini, jangan ditahan dulu deh. Yang Gimana menahan jelasinnya? siapa? Yang menahan siapa yang menahan? Ustadz. Yang Ustadz yang nahan. nggak mau nahan. Habis nggak mau nahan juga. Nggak jadi ikut nih. Emang nggak mau tahu tentang Cikarang ada apa? Mau. Ini parah banget. Coba Coba lihat, aja deh. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Coba lihat. Ini. Kenapa baju lebaran kita sama? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini keren banget. Temanya apa sih? Habis lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, ini mungkin ada satu pelajaran buat kita sama-sama, mungkin kita bisa merenung dari kejadian ini. Ada kemarin juga sempat viral ya. Ada kejadian bus rombongan peziarah masuk ke jurang. Ini di tayangannya. Dan inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke Sungai Awu di Desa Rembul, Kecamatan Bonjong atau di dalam kompleks wisata Guci, Kabupaten Tegal. Kondisi bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Sopir bus Romyani mengatakan bus tengah diparkir dalam kondisi mesin menyala dan kondisi bus sudah direm. Namun dirinya meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin. Diduga rem tangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Tegal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang namanya kejadian musibah itu Ya. kita nggak pernah tahu. Itu katanya rem tangannya Ustadz ya. Ada yang main-mainin atau bagaimana? Karena yang namanya mobil merek itu tuh katanya tuh memang gampang banget dilepasnya tuh Ustadz Syah. Mungkin ada sedikit komentar nih buat orang tua terutama yang punya anak atau mungkin bagaimana nih? Subhanallah, jadi kalau dalam hal jalan-jalan mungkin atau ziarah seperti itu ya pentingnya yang pertama baca doa keluar rumah gitu. Oh, Masya Baca doa Allah. keluar rumah kan Allah Subhanahu wa taala janjikan hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan dicukupkan, engkau akan dilindungi. Subhanallah. Jadi baca doa keluar rumah, kalau kita naik bus juga bisa baca doa bareng-barang perjalanan, di atas kendaraan baca doanya apa, kemudian dijaga anak kecilnya. Iya, yang namanya tangan-tangan anak Betul. kecil ini kan nggak ngerti mereka. Yang terpenting itu adalah kita bisa mendidik anak kita dengan Bener. didikan yang baik sehingga ketika di luar anak kita tuh bisa diarahkan. Jangan sembarangan tiba-tiba rem dilepas lah. Iyalah, itu Ya kan? bahaya banget. Atau dia main setir lah, atau dia Iya, main punya pengalaman gas. banyak nih. Anaknya Iya. banyak soalnya kecil-kecil gitu. Gimana itu Ustadz? Soalnya gini, kalau kita sih kalau berpergian yang paling utama dan utamakan keselamatan. Dan ada namanya persiapan sebelumnya, kemudian briefing, kemudian terus apalagi memberikan nasihat, wejangan. Maka betul tadi kata sama ada doa-doa supaya kita ada pengendalian diri kita juga sebenarnya. Nah, ini Karena dia. ingat, ketika kita perjalanan itu adalah waktu yang terbaik untuk saling mengenal. Masya Allah. Tapi inilah yang namanya pentingnya baca doa sama-sama. Karena kenapa? Karena biasanya kalau orang udah baca Saling doa, Allah tuh selalu mengingatkan. melindungi ya Betul. gitu ya. Tapi banyak di antara kita Iya. yang lupa baca doa. Bener. Tahunya kalau berangkat umroh baru subhanalladzi saharah lana Iya, hadza. bener. Itu baru ingat. Masya Allah. Sekurang-kurangnya bismillah tawakkaltu lah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dimudahkan segala sesuatunya. Bahkan nih ketika berdoa seperti itu, niscaya apa? Niscaya Allah kasih keselamatan. Tawakal sama Allah, serahkan diri kepada Allah. Kalaupun meninggal dalam keadaan perjalanan, tujuannya baik, insya Allah meninggal dalam keadaan Tapi husnul benar khatimah. sih, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya beberapa kali nih Ustadz ya, kejadian di depan saya nih, kecelakaan di depan saya persis gitu. Mungkin Allah ngelindungin saya salah satunya dengan tadi karena saya Betul. baca doa. Kita nggak tahu juga ya Saya kan. pernah pengalaman, ini luar biasa pengalaman. Biasanya saya kalau bawa mobil kalau sendiri tuh ngebut, apalagi di jalan tol kan, perjalanan dari Jakarta ke Puncak. Itu di depan saya, itu mobil oleng.
betul-betul oleng di Iya, depan. iya, Biasanya iya, kita iya. kalau ngebut, ngebalap ya kelar lah, ya kan? Ini benar-benar oleng, sampai kebalik ke sebelah kiri. Dan juga pernah terjadi itu Innalillahi. ada bis besar itu malang di tengah jalan. Allahu Akbar. Itu benar-benar pas Ya pokoknya belokan intinya begini. itulah jamaah ya, pokoknya kita jangan sampai lupa baca doa sebelum berangkat. Betul. Nah, persiapan buat diri kita juga. Dan Nah, sekarang ini tentunya doa itu adalah penolong kita. Amin. Dan juga keselamatan bagi kita. Amin. ada berita yang bikin saya makanya tadi emosi Ustadz. Ini mohon maaf sebelumnya guru-guru kita nih semuanya nih ya, buat jamaah Islam itu indah juga. Kita punya sebuah video tayangan. Ada yang sempat viral kemarin itu, buruh di Cikarang ini katanya nih diajak untuk staycation dulu sebelum diperpanjang kontrak. Dan ini menjadi hal yang sudah biasa. Ini tayangannya nih. Ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan kayak gitu, jalan berdua kayak gitu. Tapi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir padahal saya juga masih kerja di situ. Ini kalau sampai, aduh, katanya sebenarnya ini udah lama terjadi Ustadz. Dan ini katanya bahkan ada yang nauzubillah min zalik, saya pernah dengar ini, suaminya tuh tahu. Yang penting tuh istri tuh bisa diperpanjang kontraknya. Allahu Nauzubillah min Akbar. zalik. Ya ini dia nih ya. Sudah tidak ada giraknya ya. Nauzubillah. Ini buat jamaah Islam itu indah, ini kita ambil pelajaran di sini yang luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya dalam Islam itu benar gak sih ketika mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan atasan ya yang sikapnya tidak baik, maka rezeki yang yang diberikan pada kita ini juga nggak berkah sebenarnya Ustaz. Terus bagaimana yang namanya atasan ini kan nggak cuma dia doang, padahal ada bos-bosnya lagi mungkin yang baik. Apakah semua jadi kebagian nggak berkah Ustaz? Mau izin penjelasannya, Baik, Fadhol baik. Ustaz. Nggak apa-apa kalau over durasi ya. Nggak apa-apa. Nanti saya Semangat. paling saya suruh potong itu. Iya. Nah, kalau buat kita semua, makasih banyak. Satu hal buat kita, mohon maaf ya. Ya, makanya kalau komen over durasi, tidak komen tidak semangat. Saya kan semangatnya kalau komen-komen. Oh, iya. Dasar netizen. Iya. Satu hal buat Ustadz kita, ini bukan mohon netizen, maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Rezeki itu datangnya dari Allah. Atasan, mohon maaf, astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Karena bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah, artinya ibadah itu banyak ujian di dalamnya. Ada masalah di dalamnya. Ada apa lagi di dalamnya? Ada banyak pahala, kesabaran. Diuji kesabaran kita, diuji bagaimana kita bisa ridho. Nah, buat kita nih, hati-hati. Jangan sampai kita berada dalam ranah atau lingkaran setan. Jangan-jangan kita yang nutupin, maaf ya, keborokannya atau korupsi bareng atau apa aja, apalagi yang tadi saya nggak ikut campur ya. Nauzubillah min dzalik, janganlah. Semua nauzubillah. Ini hati-hati. Makanya ketika kita, apakah ada kaitannya? Iya, kaitan akan keberkahannya. Dan ingat, ketika kita bekerja, satu hal itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Karena kenapa? Memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan sesama. Satu lagi, untuk menjalankan syiar agama kita. Jadi 4 itu. Ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Apalagi keluarganya. Ada orang untuk memenuhi, membantu orang-orang. Dan ada lagi satu lagi, untuk menyiarkan agama. Buat sekolah, buat masjid dan sebagainya. Dari sini kita bisa belajar bahwa bekerja itu bagian daripada ibadah. Tapi halal enggak? Tapi baik enggak? Aku bekerja halal, tapi tidak baik buatmu karena berefek bisa jadi fitnah kan? Ini bagus tadi. Saya tidak mau jalan berdua, takut jadi fitnah dan sebagainya. Jadi ini mantap ini. Nah, ingat, apalagi buka jilbab baru bisa masuk. Orang sudah pakai jilbab, sudah buka jilbab. Berarti sudah melanggar syariat. Kalau guru saya, Allah yarham, pimpinan pendiri pondok pesantren An-Nahdhah di Makassar, Masya Allah, ini ternyanyian buat kami. Jangan berceramah, jangan berdakwah, jangan kalau tidak tahajud.
Bagaimana kau bisa berdakwah kalau tidak tahajud? Ada lebih parah lagi, tinggalkan pekerjaan yang menghalangimu untuk sholat berjamaah. Kalau ada pekerjaan yang menghalangimu untuk sholat berjamaah, berarti tidak berkah. Apalagi menghalangi untuk sholat. Nih, camkan nih. Yuk kita atur. Memangnya kita ini hidup karena siapa? Ini karena Allah, sebab Allah untuk Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang memberi kita rezeki adalah Allah. Bukan maaf ya, bukan atasan. Bener. Bukan. Apalagi nih, mau tahu nggak? Apa tuh? Ini adalah abluminan nasnya. Nah, nauzubillah min zalik, ya kan? Yang begitu aja menghambat sholat aja nggak boleh, apalagi pakai staycation. Itu perusahaan nenek saya neneknya tanya. kali. Neneknya nenek yang nonton. Oh iya. Staycation itu apa? Staycation itu. Jadi diajak liburan, nginep bareng. Kan istrinya bukan mengajak-ajak aja. Ini teman saya nih di rumah gitu, setia. Kos nggak ada siapa-siapa soalnya, nggak usah ngajak liburan orang, iya kan? Karena memang bukan nggak punya istri juga. Kita lanjut, jamaah. Nah nih ya buat jamaah yang mungkin suka kadang-kadang punya perasaan, mungkin gini, ada orang ya udah semangat mencari rezeki. Perasaannya apa nih? Perasaannya mah dengerin dulu, makanya belum selesai dipotong aja sih Habib. Masalahnya tadi tuh Iya. mau nyeletuk sama Ustadz Maulana. gitu. Karena jangan sampai menjadi dayus. Iya, benar. Itu paling bahaya dayus. Itu udah disampaikan nggak ada gironya. Iya, Masya Allah. Kalau giro kan semangat. Iya, cemburu juga bisa jadi. Nah, makanya kita coba ngebahas lagi yang berikutnya. Ada orang yang semangat banget nyari rezeki. Semangat mau ngapain? Semua dikerjain. Dayus tidak kepedulian. Semua mau yang dikerjain. Pokoknya apa aja saya mau coba kerjain deh. Tapi akhirnya nauzubillah min zalik ya. Nggak diberikan rezeki juga. Nah, tapi ada juga orang kayaknya santai-santai aja dia. Tapi rezekinya banyak. Nah, ini kadang-kadang memang ada yang bilang pakai gini. tanda tangan dong bisa dapat duit banyak kok. Iya, ada yang bilang gini nih. Mohon izin sebelumnya ya buat jamaah Islami Tindah. Katanya deketin juga deh orang-orang yang punya rezeki banyak. Nanti mudah-mudahan ketularan. Tapi Tunggu ini dulu. bukan akhirnya jadi Ada rezeki karena tanda tangan, campur tangan, garis tangan. garis tangan. Nah ini garis tangannya belum. Nah itu Ustadz Syam, mohon izin. Kadang-kadang kalau berpikiran kayak gitu akhirnya timbulnya iri dan dengki. Itu bagaimana Ustadz Syam? Kepada orang yang lebih sukses gitu yang ya. lebih sukses. Baik. Mohon izin penjelasannya. Tabi Abisma, Maulana, Tabi Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tadi dengan mudahnya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa harus mengeluarkan keringat setetes pun. Namun ternyata bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan motivasi daripada orang-orang sukses ini tanpa membuat kita iri dengki terhadapnya. Jadi ternyata dijelaskan oleh ulama kita, iri itu kan terbagi-bagi. Ada iri yang memang menjadi iri yang baik. Iri yang baik itu adalah iri yang menjadi motivasi. Tapi ada iri yang menjadi sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulul, penyakit hati, yakni al-hasud, yakni penyakit hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Subhanallah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq agar kita memohon perlindungan darinya. Apa itu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena likulli dzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat itu pasti ada hasadnya, pasti ada iri dengki di dalamnya. Namun orang yang beriman mampu untuk mengendalikan, mengatur daripada rasa iri ini menjadi motivasi. Apa yang membedakannya iri yang tidak baik dengan iri yang baik? Ternyata ketika melihat orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kok nggak perlu banting tulangnya, ternyata rezekinya gampang banget. Bener. Orang itu kok subhanallah gampang banget, anaknya lulus, subhanallah gampang banget ya, kayaknya dia pekerjaannya nggak susah payah, bagus banget, kayaknya lancar jaya. Gimana ya rahasianya? Subhanallah. Maka iri seperti ini akan menjadi iri yang baik jikalau menjadi namanya dalam istilah bahasa Arab ghibthah. Apa itu ghibthah? Dia melihat nikmat orang lain, lalu dia penasaran dengan cara mendapatkan nikmat tersebut. Lalu caranya agar tidak menjadi iri dengki, dia datang kepada orang ini dan bertanya rahasianya. Pak, bagaimana ya supaya saya bisa bekerja seperti Bapak yang tidak perlu membanting tulang, tidak perlu bersusah payah, bagaimana rahasianya? Maka dikasih rahasianya sama orang yang sukses. Gini loh nak, Papa itu dulu udah selesai masanya banting tulangnya. Sekarang Papa tinggal menikmati. Kamu masih muda, nggak apa-apa banting tulang dulu terlebih dahulu. Engkau semangat sekarang, pasti dikasih rahasianya. Nggak langsung kok bisa menikmati seperti ini. Dikasih rahasianya. Apakah orang yang ditanya ini akan benci kepada kita? Apakah orang yang ditanya
ditanya tadi rahasianya akan tidak senang karena diambil ilmunya. Justru orang itu kalau berbagi ilmu seperti itu, dia merasa senang. Kalau kita memujinya, lalu kita meminta ilmunya, pasti dia senang. Dia pasti tidak merasa, lu iri sama gue. Tidak, pasti dia kasih rahasianya. Kenapa? Karena kita bertanya dengan baik kepadanya. Yang tidak boleh adalah iri yang disebut dengan hasad atau hasud. Apa itu? Ya Allah, saya yang banting tulang kok dia yang kerja, saya yang bekerja, dia yang kaya, saya yang bekerja tiap hari kok dia yang berjaya, ya Allah. Nah, saya tidak senang melihat nikmat itu. Sebenarnya saya yang lebih pantas daripada dia, ya Allah. Nah, ini iri yang berdosa dalam Islam adalah tidak senang melihat orang bahagia. Tapi kalau senang melihat orang senang lalu dia datang minta rahasianya, nah itu diperbolehkan dalam makanya Islam. banyak orang lupa. Apa Ya kan, itu? pegawai pengen gajinya bos, gak bisa. Bosnya juga pernah jadi pegawai. Orang datang gak kerja santai gitu kan. Dulu dia kerja keras sampai punya 40 pintu kontrakan Enak ya, rumah. Ustaz Maulana ceramah di TV. Enak ya. Saya 23 tahun ceramah di Makassar. Belum tahu Tahun dia. 88, baru ke Jakarta. Mulai dari Dan saya pakai sudah payung. 35 tahun. Masya Allah. Sudah 35 tahun. Iya, siapa yang nanya? Kita lanjut. Enak banget tuh langsung ada di TV. Iya. Jamaah. Curhat aja lagi sekalian nih. Nih, ada yang bingung nih ya kan. Gimana nih Mas Fadli, saya mau nanya dong sama guru-guru Islam itu Indah, buat Habib nih terutama Habib. Boleh gak sih sebenarnya istri ini kerja gitu loh. Karena desakan ekonomi masalahnya. Sebenarnya kan biasanya kan istri itu kan juga harus ngurus rumah tangga, Pas ngurus banget anak-anak. Kenapa? nanyanya. Kenapa begitu? Yang istrinya kerja kan. Mohon izin Bib, penjelasannya silakan. Ya, afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ustaz Maulana nih jadi 3 menit harusnya 4 menit. Yang pertama, ketika kita memiliki seorang istri, maka wajib bagi suami gu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri kita bekerja dan di dalamnya ada kemaksiatan, suaminya berdosa. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, jangan sampai kita membiarkan istri kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berdosa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Saya punya istri, saya juga bekerja tapi kurang cukup nih. Istri saya disuruh bekerja. Bagaimana? Apakah diperbolehkan dalam syariat agama? Kalau misalkan pekerjaannya tidak mengganggu, ya kan? Sebagaimana Sayyidatul Fatimah bekerja di rumahnya, ya kan? Cuman hanya merajut dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam syariat. Tidak berikhtilat, bercampur dan terjadi sebuah kemaksiatan atau bahkan dia melepas daripada jilbabnya ataupun auratnya dan membahayakan baginya. Sedangkan kewajiban bagi seorang laki-laki wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menafkahi anaknya, menafkahi istrinya dan memberikan pakaian yang layak dan tempat yang layak terhadap keluarganya. Ini kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan. Karena perempuan tempatnya waqarna fi buyutikunna, tempatnya di rumah. Bukan di luar, tempatnya di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga anak istrinya, ya, untuk menjaga anak-anaknya, untuk menjaga keperluan rumah tangganya, menjaga harta suaminya. Dan juga apa? Di dalamnya penuh dengan ibadah kepada Allah karena perempuan adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama. Jadi kalau ditanya nih, boleh gak perempuan bekerja? Perempuan kalau bisa dia di rumah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya di rumah. Sebaik-baiknya di Tapi rumah. kalau mepet, ekonominya nggak Kalau cukup. misalkan ekonominya nggak cukup, boleh dia bekerja tapi tempatnya, waktunya, ya kan nggak boleh kerja malam hari. Tempatnya nggak boleh di tempat yang maksiat. Tempatnya nggak boleh tempat yang di dalamnya penuh dengan keharaman. Nauzubillah min dzalik. Diperbolehkan tapi harus hati-hati. Tapi dengan berbagai macam syarat pastinya. Syaratnya ya. banyak. Masya Ada Allah. kurang lebih 8 syarat. Mungkin Masya insya Allah di Allah. episode yang akan datang. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya, banyak yang bertanya nih. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita jawab pertanyaannya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang suami yang bekerja di kapal laut dan jarang sekali bertemu istri dan anak. Istri saya selalu nyuruh saya untuk cari kerjaan lain saja. Apalagi pas lebaran kemarin saya nggak pulang juga. Apakah benar pekerjaan saya sekarang ini nggak berkah? Karena istri selalu
suruh resign dan cari pekerjaan yang lain, Ustadz Habib. Nah ini mohon izin penjelasannya, mungkin dijawab sama Tausiah aja Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar rezeki suami bisa jadi tidak berberkah disebabkan karena istri yang tidak menyetujui daripada pekerjaan suami? Yang pertama, kalau istrinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar daripada penghasilan suaminya ini ada sesuatu yang bercampur dengan keharaman, lalu sang istri tersebut senantiasa mengingatkan suaminya dengan mengatakan, "Mas, saya bisa kuat menahan lapar di dunia, tapi saya tidak bisa menahan hausnya nanti di dalam neraka kalau di dunia ini saya memakan nafkah yang haram." Subhanallah, berarti rezekinya suaminya, pekerjaannya memang sudah jelas-jelas sesuatu yang tidak disetujui oleh istri. Kenapa istri harus tahu menahu tentang pekerjaan suami? Karena ada juga suami mengatakan, pokoknya kamu terima aja lah, nggak usah tahu, kamu di rumah aja, biar saya banting tulang di rumah. Wah, subhanallah, istri harus tahu karena dia yang makan. Istri harus tahu karena dia yang memasukkan, mencampurkan dengan darah dagingnya. Jangan sampai yang datang ini adalah hasil yang haram atau minimal hasil yang syubhat. Maka dia bertanya kepada suaminya, dari mana ini mas? Kau bekerja apa? Dari mana kau dapatkan ini? Karena ini akan masuk ke dalam perutku dan masuk ke dalam perut anak-anakmu. Subhanallah. Maka itu yang pertama, tidak berberkah. Yang kedua, apa sih keberkahan tersebut? Keberkahan itu adalah sesuatu yang senantiasa bertambah, berkembang, ya, ada dan terus berkembang, tidak habis-habis dia. Mungkin kelihatan sekarang dari segi kuantitasnya banyak gajinya. Mungkin kelihatannya sekarang dari segi kuantitasnya luar biasa nominalnya, tapi belum tentu dari segi kualitasnya. Berkah itu adalah mungkin kelihatannya sedikit, kelihatannya kuantitas sedikit, tapi dari yang sedikit ini menumbuhkan anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tuanya, istri yang taat kepada suaminya. Lah bisa dilihat, bisa dites dari mana. Mungkin sekarang nominalnya banyak, tapi setiap ngasih kepada istri, istri ngeluh aja, merasa kurang aja. Mending kamu di rumah aja deh, nggak usah kamu berlayar lagi, misalnya seperti itu. Nggak usah kau kerja di sana lagi, tolonglah luangkan waktumu untuk kami. Subhanallah. Dan itu adalah nafkah yang wajib juga untuk istri. Bukan hanya nafkah nominal tadi, bukan hanya nafkah uang, tapi nafkah perhatian, nafkah pendidikan terhadap istri dan anak-anak. Itu adalah nafkah yang mungkin seringkali dilupakan oleh seorang ayah ataupun seorang suami. Maka kalau ditanyakan apakah bisa jadi membuat tidak berberkah? Bisa jadi membuat tidak berberkah. Kenapa? Karena nafkah tersebut akan dinikmati oleh istri dan anak-anak. Kalau mereka sudah meminta, mas, nggak apa-apalah sedikit nominalnya, yang penting banyak berkahnya, maka silahkan, kami tidak menghalangi untuk mencari pekerjaan yang lebih membuat waktu luang terhadap keluarga dan anak-anak. Allah Ya, tapi buat ta'ala bapak tadi yang bertanya ini luar biasa ya, maksudnya dia ini udah pekerjaannya halal. Masya Allah. Maksudnya dikasih pengertian juga sama istri bahwa cari kerja sekarang ini nggak gampang. Betul. Gitu. Banyak banget orang tuh bersaing. Jadi kalau misalnya udah dapat pekerjaan, ya kalau memang ada pekerjaan lain boleh. Tapi kalau nggak ada tetap pertahankan, daripada nggak makan nanti semua sekeluarga. Bentar, ada telepon lagi. Halo? Iya, lagi syuting. Kenapa? Hah? THR, aduh gimana sih? Lebaran kan udah lewat. Siapa sih yang minta THR? Ntar lagi syuting, ntar telepon lagi ya. Apa sih? Makanya bagi-bagi THR. Bukan Ustadz, ini orang ada aja ya kan. Ini kayaknya THR dipikir itu adalah bagian dari mencari rezeki kali atau bagaimana? Memang kalau Mas Fadli tanggal berapa bagi THR-nya? THR sebelum lebaran lah Ustadz. Iya juga sih. Iyalah, sekarang kan udah lewat lebaran. Hari lebaran. Iya, bagaimana kalau kita bahas saat ini? Boleh. Ya. Bagaimana kaitannya dengan THR? Itu bukan THR, THL, lebaran kan. Hari itu raya. Oh iya. Hari raya. Setelah satu ini tetap di Islami Tinda Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Minta THR sekarang. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Habis lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. Panjang, La nanti ilaha Bapak tahu saya illallah. dikit nih, jangan nyesel nih ya. Iya. Ustaz Maulana izin, ya nih, bagaimana nih hukumnya ya? Ketika kita ingin mencari rezeki dengan minta THR kepada orang lain. Bagi Ngapain? THR dong, kan Ya rezeki, Allah. maksud rezeki. Oh, iya, penjelasannya ya silakan. Kesempatan. Sam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Makasih banyak. Tepuk tangan buat semuanya dulu dong. Yang lagi bagi-bagi THR, makasih banyak. Karena bahkan Masya Allah tabarakallah, menteri langsung juga, pemerintah langsung turun tangan. Oh, perusahaan harus bagi-bagi THR.
seminggu sebelum lebaran. Nah, tuh. Paling telat. Paling telat seminggu sebelum lebaran. Alhamdulillah. Bahkan orang menunggu gaji tanggal 1, malah ada perusahaan ngeluarin budget untuk gaji karyawannya tanggal 25. Wow. Iyalah. Ada kan perusahaan tanggal 25? Ih, kasihan tanggal tua. Maaf Pak Ustadz, kami tanggal tua sudah gajian. Wih, enak banget ya. Jadi ada seperti itu. Dan ingat, rezeki itu tidak melulu yang namanya harta, materi. Ada kesehatan, ada kebahagiaan, ada kebersamaan. Itu yang paling penting. Nah, ternyata orang yang minta-minta THR, kalau dikasih, alhamdulillah. Apalagi sekarang ada namanya gaji 13, double gaji di bulan Ramadan, di double gajikan. Itu bagus, mantap. Karena ibadah aja berlipat ganda pahalanya sampai 70 kali lipat kan. Bagaimana kalau Gaji 70 kali lipat. itu kalau orang resign. Resign. Bukan resign juga sih. Nggak resign ya? Layoff. Layoff, iya, Layoff iya. dikali 70. Nah, gitu juga aturannya. Dan alhamdulillah, mohon maaf, tanpa menggurui harus saya ingatkan. Perusahaan orang-orang baik sudah berbagi. Tapi ingat ya, kan ada pembagiannya. Sedekah kepada siapapun. Tapi yang namanya zakat tidak bisa masuk ke pembangunan, tapi pembagian. Makanya orang nanya, ini apa sih? Kalau masalah zakat berarti tidak bisa kepada ada golongan tertentu tidak bisa dapat zakat. Karena sudah ada aturannya dalam surah Taubah. Ada 8 golongan yang menerima zakat. Zakat tidak bisa masuk ke masjid untuk dibelikan bahan bangunan. Tidak bisa. Karena harus orang. Jadi memang sudah ada aturannya. Nah, ketika ada orang minta-minta THR, pantas nggak? Wajar nggak? Nggak kerja di situ minta THR. Itu kan namanya tunjangan. Iya, benar-benar. Yang ada sedekah. Oh iya, benar-benar juga. Iya. Nah, dari sinilah kita bisa belajar ketika ada orang meminta-minta, hati-hati akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Nauzubillah min zalik. Padahal rezeki sudah ada. Setan itu membisikkan keraguan-raguan, membisikkan ketakutan akan kemiskinan. Padahal rezeki kita sudah ada. Ada rezeki kita. Jangan ragu. Insya Allah bergerak. Tadi di awal acara, wa ma min dabbatin kan? Iya, betul Ustaz. Semua sudah ada jaminan rezekinya. Anak bayi saja lahir sudah disiapkan rezekinya. ASI, air susu ibu. Dan ada lagi nih. Kalau mau minta-minta boleh sih. Kalau masuk dalam jalur apa? Golongan 8 golongan yang menerima zakat. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi bukan THR ini juga jadi ladang untuk mencari rezeki juga salah. Salah. Ya. Karena THR ini ada tunjangan hari raya yang berkaitan mungkin saudaranya atau Yang berhubungan berkaitan dengan karena hubungan pekerjaan. Berarti dia kalau yang minta-minta itu, berarti dia minta sedekah atau minta Iya, benar. Minta zakat gitu. Minta zakat. Nah, itu baru bener tuh. Ada zakat nggak gitu ya? Kita lanjut lagi, jamaah. Yeay. jadi kalimatnya jangan minta THR, Iya, minta benar. sedekah dong gitu. Nah, sekarang Ustaz Syam nih, izin Ustaz Syam nih. Iya. Ada nggak sih kisah di zaman Nabi atau zaman Nabi-Nabi terdahulu atau mungkin zaman Rasulullah ya? Pastinya ya. Ini tentang apa yang dilakukan para sahabat ini mencari rezeki setelah lebaran nih mungkin Ustaz Syam nih. Biar kita juga bisa meniru. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islamitin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi guru-guruku, kalau dikatakan setelah lebaran waktunya mungkin tidak disebutkan dalam kisah bahwa ini adalah setelah lebaran terjadinya. Namun ternyata dicontohkan langsung oleh baginda Nabi SAW kalau masalah bekerja ini. Nabi SAW setelah bersama dengan kakeknya dan kakek beliau yang mulia telah wafat, maka Nabi SAW bersama dengan pamannya. Ketika bersama dengan paman beliau, ternyata Nabi SAW merasa bahwa paman saya ini enggak berkecukupan. Anaknya ada 10 orang, mereka makan dengan susah payah, lalu saya dispesialkan sama paman saya merasa enggak enak. Akhirnya Nabi SAW yang masih sangat belia memohon izin kepada pamannya, wahai paman, izinkan saya untuk ikut bekerja membantu. Maka pada saat itu Nabi SAW pun bekerja menjadi seorang pengembala. Dan disebutkan bahwasanya, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam, tidak ada satupun nabi yang tidak pernah jadi seorang pengembala. Maka Nabi pun bekerja menjadi seorang pengembala kambing. Subhanallah. Dari sini kita mengambil pelajaran yang pertama dalam hal bekerja, jangan gengsi kalau halal.
Seorang Nabi saja itu jadi seorang pengembala kambing, Nabi SAW. Setelah itu Nabi juga ikut bekerja menjadi seorang, mohon maaf, dalam struktur bangunan itu yang biasanya yang paling banyak itu dapat kontraktornya, kemudian ada arsiteknya, mandornya. Tapi yang paling bawah itu adalah yang angkat-angkat ini, yang angkat-angkat semen, angkat-angkat keneknya, subhanallah. keneknya namanya. Dan Nabi pernah menjadi orang tersebut. Oh, Masya Allah. Nabi pernah terluka daripada pundaknya disebabkan karena mengangkat batu. Pada saat itu para yang hadir di situ, ya Muhammad, karena pada saat itu masih muda banget, ya Muhammad, udahlah itu sarungmu kau lepas, lalu kau pakai untuk halangi ini batu di atas pundakmu supaya nggak luka itu. Karena di sini yang hadir laki-laki semua. Nabi akhirnya pun membuka sarungnya, belum terbuka Nabi pingsan. Yang kedua kali belum terbuka Nabi pingsan. Yang ketiga kali langsung Nabi sadar, kayaknya Allah tidak menghendaki saya membuka aurat saya. Ya, akhirnya Nabi tidak pernah terbuka auratnya sama sekali. Padahal Nabi sampai terluka pundaknya karena mencari daripada rezeki yang halal untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Artinya kalau halal ngapain gengsi? Kalau halal kerjakan. Nabi saja pernah mengerjakan hal tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan setelah masuk Islam setiap Jumat membebaskan budak. Yang namanya membebaskan budak pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Berarti Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang sangat kaya raya tapi dijamin masuk surga. Kenapa? Apa yang pelajaran penting kita dapatkan? Bahwa ketika bekerja carilah yang halal dan keluarkan juga untuk yang halal. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang dengar di rumah. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya udah bekerja mati-matian untuk mencari rezeki. Tapi mati-matian. setelah gajian, uang yang didapat itu cepat banget untuk habis. Ustadz, ada nggak sih doa yang bisa kita baca pas dapat rezeki biar rezekinya nih yang kita dapat nggak cepet habis? Wah, ini Masya Allah. Bukannya nggak dipakai ya, tapi nggak cepet habis, tapi tetap Ada dipakai. pakarnya. Oh, ada pakarnya. Pakar doa. Silakan. Oh iya, Habib Usman mau izin foto, silakan. Afwan Mas Fadli, Silakan, Maulana, Habib. Ustaz Syamsuddin Nur, Siap. Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sayyidina shalli Muhammad. wa sallim Ustaz Sam, pakai saya juga dari Mekah, Ustaz. Oh, Jadi Masya kan Allah. pakai Makkah ujungnya. Intinya gini, yang pertama, kalimat Ustaz Syam Masya Allah luar biasa. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah carilah kita rizki yang halal. Halalan thayyiban mubarakah. Kalau kita mencari rizki yang halal, maka ziyadatul khair. Rizki kita akan bertambah sebelum dompetnya isinya tuh habis, dia akan bertambah lagi. Amin. Sebelum habis rizkinya, bertambah lagi. Ada keberkahan di dalam rizki yang halal. Allah kasih keberkahan di dalamnya. Sehingga apa? Yang dikeluarkannya hati-hati karena dia dapat dari yang hati-hati. Dan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga apa? Rezekinya nggak kayak banjir bandang, bukan air lagi. Ya kan? Buas, Terus, wah. Masya Allah, amin. Habis langsung. Apa habis duitnya habis? Jangan jadi habis gitu, jangan jadi Dengerin habis. dulu. Oh, Ya kan? iya. Rezekinya baru dapat sebentar, udah habis. Waduh, ini tadi kan kalimatnya tanggung bulan, gaji tanggal 25, tanggal 20 udah habis. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena ingat, kerja itu ada ketentuan dan aturannya. Saya kasih contoh. Orang harusnya masuk kerja itu jam 8, pulangnya harusnya jam 5. Ya kan? Dia masuk ke jam 10, pulangnya jam 4. Udah berkorupsi berapa jam dia? 3 jam. 3 jam. Kalau misalkan atasannya nggak ridho, apakah berkah? Nah, ini ada aturannya semuanya. Bukan hanya itu. Dia ngambil yang haram, bukan yang haknya, dan lain sebagainya. Carilah rezeki yang halal, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara berdoanya? Saya selalu berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan saya rezeki yang halal yang berkah. Bagaimana doanya? Setiap saya mau sholat, setiap saya sujud, dan setiap pada waktu malam hari saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk selalu berdoa. Begini kalimatnya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana Allahumma ftah lana abwabal barakah waftah lana waftah lana abwaba abwaba rizqan wasi'atan rizqan wasi'atan mubarakah Mubarakah. wa rizqan halalan Halalan. thayyibatan mubarakah. Mubarakah. Jadi pertama minta kepada Allah agar Allah kasih keberkahan kepada kita. Allah kasih rizki yang luas, yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan rizki yang berkah, yang halal. Karena kalau dicari yang halal nikmat. Kalau kita cari yang haram, pertama uang itu atau duit itu masuk ke dalam badan kita menagih kepada kemaksiatan, masuk ke anak-anak kita
jadi bebel anaknya untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Susah untuk beribadah kepada Allah. Dan menagih juga kepada kemaksiatan. Sehingga apa? Jauh daripada keberkahan dan kebaikan. Allah. Carilah yang halal. Insya Allah kita mendapatkan berkah dan ridhonya Amin, Allah amin Subhanahu ya wa rabbal taala. alamin. Makasih banyak. Ini saya lagi dari ngeliatin ketawa sendiri saya. Lagi lihat apaan sih? Ini Bang? mirip banget. Lihat, Bang. aduh. Ini mirip banget kasusnya sama teman saya nih, Beb nih. Nih dia. Pasti saya lagi. Aduh. Iya. Jadi ini ada jamaah nih Ustaz ya. Dia jor-joran banget nih ngasih THR buat keluarganya sama temen-temennya. Ada mirip sama temen saya. Sebelah mana nih? Sebelah mana? Kanan, Habis kiri? lebaran dia bingung sendiri. Sebelah kanan dia. Bingung lagi. Sekarang bingung. Mau cek sekarang apa ntar aja? Sekarang aja Iya, kayaknya. tutup mulut lagi, nggak mau dibacain kayaknya. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ya dulu siapa Ini namanya? namanya Ustadz Maulana. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk dan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih kalau saat lebaran kita harus jor-joran untuk memberikan THR kepada keluarga? Karena setelah lebaran pasti Allah ganti lagi katanya. Ini yang jawab yang jor-joran juga deh. Silakan Ustadz Maulana. Ada 5 hari yang haram untuk berpuasa. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha, kemudian tiganya berturut-turut itu ada Hari Tasyrik. 11, 12, 13. Sebenarnya berturut-turut sih 10, 11, 12, 13. Dalam hal ini kita dianjurkan untuk berbagi di hari lebaran. Bahkan zakat fitrah itu bagusnya di ending menuju lebaran itu. Maksudnya apa? Supaya di hari Idul Fitri tidak ada orang kelaparan. Masya Allah. Betul-betul Benar, kita benar. berbagi. Lebaran, bukan lebar-lebar pintu rumah. Untuk menerima tamu, untuk bisa berbagi. Berbagi ampau, berbagi makanan, berbagi semuanya. Jadi betul-betul Allah akan mudahkan. Siapa yang memudahkan rezekinya di hari lebaran, akan dimudahkan rezekinya selama setahun. Amin. Dan ingat, buat kita semua, baik sangkalah di hari itu dan usahakan bahagiakanlah orang di hari lebaran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya jamaah ya. Dari Instagram Mama Allah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih? Semangat untuk mencari kerja itu datangnya di pagi hari. Tapi bagaimana kalau ada yang masuk kerjanya siang atau bahkan malam Ustadz? Nah ini Habib nih, pemain sinetron pulangnya pagi. Nah, ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya teringat dengan hadisnya Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari. Ada maknanya gini. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa zikir pagi dan petang. Bahwasanya pagi itu ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari habis subuh sampai waktu suruk, maka itu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti haji dan umroh. Masya Allah. Seperti orang beribadah kepada Allah dengan sangat lamanya dan doa dikabulkan oleh Allah. Mananya apa? Berdoa dulu pagi harinya, mau kerjanya siang, mau kerjanya malam, ada keberkahan di dalamnya. Bukan hanya paginya aja. Ini tidak diharuskan untuk pagi, tidak dijelaskan bahwasanya kerja siang atau kerja sore maka rezeki berbeda dengan kerja pagi. Enggak gitu. Mau kerjanya siang, mau kerjanya malam, tapi sesuai dengan syariat, tidak melakukan maksiat, maka dalamnya penuh dengan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, mau kerjanya kapanpun. Di Saudi mereka jam 10 baru bangun. Habis suruk dia tidur, bangun 10 baru kerja. Kalau kita misalkan kayak Ustadz Maulana nih, selesai dari sini ya kan, misalnya ngajar sebentar, tidur istirahat. Habis itu lanjut lagi Bangun ngajar. lagi habis zuhur. Ya kan? Misalkan seperti Iya. itu. Maka diperbolehkan kita untuk bekerja kapanpun, tapi minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah pada waktu pagi hari. Amin. Subuhnya Masya jangan Allah. tinggal. Masya Allah. Terima kasih banyak. Konten Islam itu ndanya juga jangan tinggal. Masya Allah. Nah sekarang nih buat jamaah Islam yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah dan doa dari guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah memuji daripada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini terkenal sebagai seorang sosok raja yang memerintahkan sebuah kerajaan yang luar biasa. Namun yang dipuji oleh Nabi SAW bukan kerajaannya. Yang dipuji oleh Nabi SAW atas Nabi Daud alaihissalam adalah atas pekerjaannya yang menjadi seorang pandai besi.
Kita tahu semuanya, pandai besi bukanlah sebuah pekerjaan yang mungkin akan diagung-agungkan, bukan. Pekerjaan pandai besi bahkan dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahwa kita menjauhinya karena ada baunya, subhanallah. Artinya itu adalah bukan pekerjaan yang tidak membutuhkan tangan untuk dikotori. Tangan Nabi Daud alaihissalam kotor dalam bekerja. Nabi Daud alaihissalam merasakan bau daripada besi tersebut. Namun Nabi SAW memujinya karena pekerjaannya, karena dia mencari daripada sesuap nasi ataupun mencari rezeki yang halal. Begitu pula tentang riwayat yang kita pernah dengarkan bahwa Nabi pernah menyentuh tangan orang tua, yang mana orang tua ini kasar tangannya disebabkan karena pekerjaannya. Artinya semangat berikhtiar itu diminta oleh agama kita, tapi jangan pernah kita bertawakal selain kepada Allah. Jangan bertawakal atas pekerjaan kita. Kita mengatakan bahwa pekerjaan saya sudah bagus, maka ini pasti akan hasilnya bagus. Oh, berarti kita bertawakal atas pekerjaan, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikhtiar maksimal dengan pekerjaan kita, tapi bertawakalnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amma siwak. Ya Allah, perkaya kami meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Allahumma akrimna birrizqil halal. Ya Allah, muliakan kami dengan rezeki yang halal. Warzuqna min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berikan kami rezeki dari jalan yang tidak kami capek mencarinya, dari jalan yang kami tidak sangka-sangka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.